Pagi hari di SMP Neo, tepatnya di kelas 9, merupakan pelajaran matematika. Awal mula pembelajaran berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba Nandita datang di tengah-tengah pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu telat lagi Nandita hari ini. Maaf, ini saya terlambat. Gimana sih kamu masa setiap hari mau telat? Kamu boleh masuk, tapi kamu nggak boleh duduk tempat dudukku. Kamu harus berdiri di tempat duduk di situ. Baik, Bu. Oke, anak-anak, sekarang buka buku matematika halaman 45, lalu kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Baik, Bu. Dan kamu Nandita, kamu lagi kerjakannya di depan ya, soalnya kan tadi kamu terlambat. Maaf, saya nggak bisa mengerjakannya, Bu. Makanya jangan terlambat kamu itu. Udah tahu orang tuamu tuh bayar susah mahal-mahal di sini. Kenapa kamu kok sering terlambat akhir-akhir ini? Tugas juga sering telah dikumpulin. Ketika sedang berkeliling kelas, Ibu Andin tidak sengaja melihat Ibu Tasya yang sedang memarahi Nandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku supervisor kita hari ini, serta Ibu Guru yang saya banggakan. Puji syukur kita menjadikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam forum diskusi ini untuk bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran dan mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Rekan-rekan sekalian, diskusi kita hari ini akan berfokus pada pemahaman guru mengenai problematika yang dihadapi siswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu sekalian, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya mulai ya. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Tasya. Saya di sini ingin bertanya, kenapa tadi Ibu Tasya kelihatan begitu tegas kepada Nandita? Apakah Ibu Tasya melihat responnya Nandita tadi seperti apa? Saya nggak begitu melihat sih, Bu. Nggak begitu melihat bagaimana responnya dia. Saya taunya cuma dia diem aja gitu. Cuman dia kalau nggak didisiplinkan seperti itu nanti bakal keterusan, Bu. Baik, saya mengerti Bu, bahwa disiplin itu sangat penting. Tapi apakah Ibu sangat memperhatikan kondisi fisiknya Nandita? Iya, Ibu, saya tidak sedetail itu untuk memperhatikan fisiknya karena ya dia juga tidak pernah bilang ke saya. Nah, justru itu Bu, kita sebagai seorang guru itu harus peka terhadap siswanya. Jika siswa itu ada perubahan sedikit pun, kita harus mengetahui Bu. Kita itu tugasnya bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mengerti kondisi siswanya kita itu seperti apa. Tapi saya memang tidak memperhatikan sedetail itu, Bu. Saya hanya fokus kepada penyampaian materi saja. Nah, justru itu, Ibu terlalu fokus menyampaikan materi. Saya dengan Ibu Naisa sebagai guru BK sudah melakukan observasi selama 2 minggu ini bahwa Nandita itu sedang mengalami masalah keluarga. Kemarin Ibu Naisa mendapat telepon dari kakaknya bahwa Nandita semalam itu menemani ibunya sampai pagi. Dan ayahnya pulang ke rumah hanya untuk mengambil pakaian dan barang-barang lainnya. Anak perempuan seusia dia seringkali merasa bahwa menceritakan masalah keluarga adalah aib. Saat ibu memarahi dia tadi, ibu sebenarnya sedang menambah luka di atas luka yang sudah ada. Baik, Bu, saya mengerti. Tapi dia kalau dibiarkan itu bakal nggak disiplin dan terus-terusan seperti itu. Sehingga saya sebagai guru juga harus bertanggung jawab atas ketidakbaikannya Nandita yang terlambat seperti itu secara terus-menerus. Bu Tasya, saya memahami bahwa ketegasan Ibu itu sangat penting untuk siswa kita di sekolah ini. Tetapi sebelum Ibu memarahi Nandita di depan kelas, Ibu seharusnya bisa memperhatikan kondisinya Nandita. Ibu harus bisa mengerti, jangan langsung memarahi dia di depan kelas. Sebenarnya dengan Ibu memarahi Nandita di depan kelas, itu membuat dia makin malu. Dan dia itu semakin meluap emosinya, Bu. Seperti itu. Baik, Bu, saya mengerti. Tapi tidak seperti itu juga. Karena Nandita ini harus dibimbing supaya lebih disiplin
untuk ke sekolah dan lain-lainnya. Maka dari itu, walaupun dia sedang ada masalah, dia harus bisa membedakan antara masalah di sekolah dan masalah di rumahnya, seperti itu, Bu. Saya kurang setuju dengan pandangan Ibu Tasya. Kita perlu memberi dukungan emosional dan ruang konseling. Jika kita hanya menuntut, tentu saja dia merasa bahwa sekolah itu juga bukan tempat nyamannya. Nah, saya sangat setuju dengan saran dari Ibu Naisa. Karena apa? Dengan saran itu, kita akan membuat mereka merasa bersemangat dan merasa Lalu, saya harus bagaimana? Apakah saya membiarkan Nandita untuk terlambat saja? Tentu saja tidak ya Ibu, karena Nandita itu perlu dibimbing, perlu dibantu untuk proses penyembuhan ini. Mungkin Ibu Tasya atau guru-guru lainnya bisa menanyakan apa yang sedang dibutuhkan Nandita, apa yang sedang dikeluhkan Nandita. Kita itu harus bisa menjadi tempat cerita buat dia. Jadi dia itu datang ke sekolah saja itu sudah merupakan perjuangan, Bu, karena dia sedang ada masalah di rumah tapi dia masih mau untuk datang ke sekolahan itu. Nah, Saran yang sangat baik dari Bu Andin. Bu Tasya, supervisi ini tidak untuk menyalahkan cara mengajar ibu secara teknis, tetapi untuk mengasah sisi kemanusiaan kita sebagai pendidik, Bu. Jadi dengan adanya supervisi ini bisa membantu kita agar pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya salah ibu. Seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan masukan lainnya ya, Bu. Langkah pertama, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman buat Nandita agar dia itu di sekolahan bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang gitu. Jadi apa yang dibutuhkan Nandita sebisa mungkin kita harus ada dan segera memberikan bantuannya. Iya, Baik, Bu. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Ibu? Atau mungkin Ibu Naisa sebagai guru BK? Saya menyarankan adanya komunikasi intens untuk guru mata pelajaran, wali kelas, dan BK agar perkembangan Nandita bisa dipantau. Lalu, Ibu Andin, saya juga ada saran, namun saya belum tahu apakah Ibu Andin dan Naisa setuju bahwa saya menyarankan bahwa agar Nandita diberi pelajaran lagi, dibimbing lagi dengan secara mandiri, itu agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya untuk mata pelajarannya, sehingga diberi bimbingan secara mandiri. Saya setuju. Nah, begitu Bu Tasya. Saya sangat mendukung saran Ibu yang baik ini. Mungkin besok saya dengan Ibu bisa menemui Nandita. Mungkin Bu Naisa sebagai guru BK juga bisa ikut ya, Bu? Iya. Baik, Ibu. Mungkin bisa diatur waktunya, Ibu. Baik, siap Ibu. Besok saya akan menemui Nandita, juga akan mengatur waktu. Baik, besok janjian sama kita bertiga ya, Ibu. Siap Ibu, nanti akan saya hubungi kepada Ibu Naisa dan Ibu Andin untuk bertemu Nandita juga. Baik. Saya akan menjadwalkan sesi konseling dan membantu mencarikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi di rumahnya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih kepada seluruh ibu guru yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk diskusi yang sangat produktif. Poin-poin rencana tidak lanjut telah kami catat dan akan segera kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Sama
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ada apa Ibu Tasya? Mohon maaf Ibu, ini tadi kebetulan kan anak-anak lagi kosong, Nanditanya juga lagi kosong juga. Oh begitu, baik ya Ibu. Saya akan segera menemui Nandita ya Bu bersama Ibu Naisa. Ini saya coba hubungi Ibu Naisanya dulu. Gini ya Bu, Ibu bisa tunggu dulu di sini. Takutnya nanti Nandita ketakutan karena bertemu. Ya kan, karena masalah kemarin-kemarin itu. Nggak apa kan? Ya, siap Ibu, saya akan Ibu Andin dan Nandita berjalan menuju taman. Nandita, Ibu minta maaf ya yang tadi karena Ibu sudah keterlaluan sama kamu. Ibu juga nggak tahu kalau misalkan kamu ternyata tuh ada masalah di rumah. Tadi Ibu Andin juga sudah memberi saya informasi tentang kamu. Ibu Naisa juga sudah memberikan informasi tentang kamu juga. Jadi saya minta maaf ya Nandita. Iya, Bu. Nandita, Ibu sudah bilang kepada Ibu Tasya bahwa tugas kamu itu di sekolah hanya untuk belajar dan bersemangat. Dan kamu tuh jangan merasa minder atau malu dengan masalah keluargamu. Justru kamu tuh harus semangat, harus buktiin ke teman-temanmu kalau kamu tuh bisa. Nandita juga bisa ke Ibu untuk bercerita. Ibu siap kok membantu. Nandita kalau mau ke ruangan ibu untuk mungkin Nandita suntuk di kelas, mungkin Nandita capek di kelas, Nandita bisa datang ke kelas ibu ya, atau di ruangan ibu manapun itu ya. Ya, terlalu untuk tugas-tugasnya nanti saya akan jadwalkan mandiri ya, biar kamu juga nggak tertinggal dengan teman-temanmu yang lainnya gitu. Terima kasih ya Bu Tasya, Bu Anin, dan Bu Naisa. Saya nggak tahu bagaimana kalau di rumah. Nandita, tugasmu itu di rumah hanya belajar dan kamu tuh jangan terlalu membawa masalahmu ini ke dalam pikiran yang begitu berat ya. Jadi kamu tuh masih sekolah, jadi kamu harus fokus belajar, di rumah membantu orang tua dengan rasa senang gitu ya. Masalah keluarga kamu, Ibu Andin dan Ibu Tasya sama Ibu Naisa akan membantu melalui konseling. Jadi nanti orang tua kamu akan dipanggil oleh Ibu dan diselesaikan sama-sama di sini dengan baik. Terima kasih.